Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas mini project dari kelompok kami. Nah, selanjutnya itu ada nama tim anggota kami. Yang pertama ada Ali Ahmadin, kemudian ada Dinda Siti Nurhaliza, kemudian ada Fazil Hasanuddin, yang keempat ada saya sendiri Muhammad As'ad, yang kelima ada Serina Fetria. Selanjutnya. Baik, untuk lokasi penyelidikannya ada di Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar, Tower SUUT 150 Cafe nomor 71 milik PLN. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem dinding dinding penahan tanah dan pondasi tiang bor dalam mendukung struktur menara dan mengatasi tantangan geoteknik yang ada. Next, next. Baik, untuk yang pertama itu ada penyelidikan tanah di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui letak atau posisi lapisan tanah yang memenuhi syarat daya dukung berdasarkan sifat dan karakteristiknya untuk keperluan rekayasa. Dan di sini ada dua macam contoh tanah, yaitu yang pertama undisturbed sample, yaitu tanah yang mempunyai sifat-sifat asli sesuai dengan kondisi tanah tempat pengambilannya, itu contohnya tanah. Terus ada undisturbed sampel, yaitu tanah yang diambil tanpa harus memperhatikan sifat-sifat aslinya. Selanjutnya ada dinding penahan tanah. Di sini ada dua, yaitu dinding dinding penahan tanah dengan tipe tipe graviti tipe gravitasi. Yang kedua ada dinding penahan tanah cantilever. Next. Selanjutnya ada baik selanjutnya ada tekanan tanah aktif dan pasif, di mana tekanan tanah aktif dan pasif untuk kondisi tanah tidak berkohesi dan berkohesi dapat dilihat dari PPT tersebut. Selanjutnya ada perencanaan balok beton bertulang, di mana perencanaan balok beton beton bertulang ini berdasarkan SNI 032847/2022 pasal 23.3 mengenai komponen struktur lentur pada sistem rangka pemikul momen khusus atau biasa disebut dengan SRPMK, yaitu satu sistem perhitungan struktur yang digunakan untuk merencanakan gedung pada daerah zona gempa tinggi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh oleh teman saya. Selanjutnya, metode yang digunakan oleh jurnal ini ialah metode dari kolom dan metode Rankin, termasuk investigasi geoteknik, permodelan struktural, dan penilaian beban. Detail mengenakan desain dan konstruksi baik dinding penahan tanah maupun pondasi tiang bor disajikan dengan jelas. Next. Berikut merupakan hasil analisisnya, di mana dari hasil analisis itu diperoleh dimensi lebarnya 10,2 dan tingginya 13,1 dengan ketinggian dinding penahan tanah dari batu 3,5 meter dan panjang jalan masuknya 2,5 meter. Next. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merancang dinding penahan tanah. Yang pertama, penyelidikan tanah. Di tabel ini merupakan hasil data pengeboran lokasi proyek. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua yaitu analisis kedalaman pemancangan, yang dimana untuk menentukan tekanan tanah lateral diperoleh hasil kondisi tanah berbutir kasar tanpa pelekatan yaitu sebesar 3. Lalu yang kedua untuk
untuk melakukan tinjauan lebar sebesar 0,3 meter tegak lurus pada bidang gambar. Diperoleh nilai 3,3 meter. Selanjutnya untuk menentukan panjang pemancang dan panjang total tiang pondasi diperoleh nilai 7,5 meter dan dibulatkan menjadi 8 meter untuk panjang kedalamannya. Oke, mungkin bisa di next. Yang ketiga yaitu analisis dinding beton bertulang. Dari data perencana diperoleh hasil berikut ini dengan kuat tekan betonnya itu 20 MPa dan dengan hasil nilai aksial PU-nya sebesar 72 kN dan geser PU-nya 109,89 kN. Lalu yang keempat yaitu menentukan penulangan lentur, di mana untuk mengetahui yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan penulangan digunakan tulangan utama 16 dengan FY-nya 320 N per meter pangkat 2, lalu diperoleh nilai dari C-nya itu 14,9168 mm. Setelah itu untuk menentukan kebutuhan tulangannya, pertama ada tulangan minimumnya, AS minimum satunya 616 mm pangkat 2 dan AS minimum 2-nya 491,93 mm pangkat 2. Dan untuk tulangan maksimumnya, AS maksimum satunya 3,109 mm dan AS maksimum 2-nya 3,520 mm. Digunakan tulangan tarik 3D16 dengan luas tulangan AS-nya 603,186 mm pangkat 2 dengan jumlah batang 1,3. Yang kedua, perhitungan kapasitas momen negatif untuk pertama menentukan lokasi garis netralnya dengan diameter 48 mm, AS-nya 3D16 atau 603,18 mm pangkat 2. Setelah itu persamaan gas timbangannya diperoleh nilai C 32,113 mm. Setelah itu diasumsikan garis netral berada di antara tulangan tarik dan tekan adalah benar. Lalu dicek tegangan bajanya, Fs harus lebih besar dari Fy. Setelah itu diasumsikan bahwa tulangan tarik leleh adalah benar dengan Fs lebih kecil dari Fy. Setelah asumsi bahwa tulangan tekan belum meleleh adalah benar, kapasitas momen negatif dengan nilai MCAP-nya sama dengan 141,010,851,851 nmm. Oke, next. Yang ketiga, perhitungan kapasitas momen positif, di mana nilai AS-nya 603,186 mm. Karena AS lebih kecil dari AS maksimum 1 dan AS-nya lebih kecil dari maksimum 2, maka tulangan tekan tidak ikut diperhitungkan dalam perhitungan momen positif. Menentukan letak garis netral diasumsikan tulangan tarik leleh. Di lalu cek tegangan baja tulangan, Fs harus lebih besar dari nilai Fy-nya. Diasumsikan bahwa tulangan tarik leleh itu benar, kapasitas momen positif, di mana nilai M positifnya 81,681,635 nmm. Oke, mungkin dilanjut oleh teman saya yaitu Serina. Kemudian ini dari hasil penulangan digeser di daerah sendi plastis dengan panjang daerah sendi plastisnya 800 mm dan MPR-nya 141,011 kN/meter. Dan dari hasil VC itu geser VC lebih besar dibandingkan VN sebesar 145,916 kN, lebih besar dibandingkan 109,893 kN. Terus dipakai nilai VC-nya sama dengan 0, VC sama dengan VU sama dengan nilai dari yang terbesar tadi 109,893 kN. Kemudian spasi yang dibutuhkan untuk tulangan geser diameter 10 mm satu rangkap
itu AV-nya sama dengan 157,080 mm kuadrat, space-nya 33,208 mm, dan spasi spasi maksimum yang digunakan adalah S sama dengan 250 mm. Kemudian di daerah sendi non plastis, gaya gesernya VU sama dengan 104,946 kN. VC lebih kecil daripada VU. Nah, VC ini nilainya 104,946 kN, lebih kecil dari VU 109,893 dan membutuhkan tulangan geser. Dan spasi yang dibutuhkan itu sama dengan 300 mm. Dan untuk mengecek dari syarat spasi maksimum dengan rumus VS lebih kecil daripada sepertiga VC, pangkat 0,5 dikali BW dikali D, sehingga S kurang lebih daripada 600, dan didapatkan 300 itu kurang lebih daripada 600, jadi spasinya oke. Dan tulangan yang dipakai itu pada sisi penampang tarik 3D16, dan tulangan pada sisi penampang itu 3D16. Dan sengkang pada daerah tumpuan P10 250 mm, dan sengkang pada daerah lapangan P10 300 mm. Next. Kemudian spesifikasi dinding penahan tanah ini digunakan beton bertulang, dinding susunan bor pile diameternya 40 dengan kedalaman panjangnya 4,5 meter dari tanah existing, dan tinggi DPT-nya 3,5 meter di atas tanah. Jadi dibutuhkan struktur beton bertulang tiang bor dengan panjang 8 meter sebanyak 35 buah dan diameter 40 cm menggunakan tulangan utama longitudinal 6 dan 16 dan tulangan geser menggunakan 10 jarak 250. Next. Kemudian kesimpulan dari analisis yang didapatkan ini mendapatkan pengurangan lahan pada pondasi tower menghasilkan lahan baru di bagian utara sebanyak 5 dikali 11,7 M kuadrat, dan jalan akses di bagian timur diperluas dari 2,5 meter menjadi 3,9 meter. Kemudian ukuran pondasi tower dikurangi dari 10,20 kali 13,10 M kuadrat menjadi 5,2 kali 6,3 M kuadrat. Kemudian untuk menjaga kestabilan tanah akibat berkurangnya luas alas menara, maka diperlukan dinding penahan baru dengan menggunakan dinding beton bertulang dengan tiang panjang diameter 40, panjang 8 meter sebanyak 35 buah. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.